Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Aflah Muzaka Haris. Saya berasal dari kelompok 17, mata kuliah pengantar dasar matematika. NIM 21101070024. Di sini saya akan menyampaikan materi 17, kelompok 17 tentang probability. Apa tuh sih probability? Mungkin sedikit asing ya di pendengaran kita. Soalnya SMP, SMA mungkin tidak diajari seperti itu. Jika kita semua penasaran, langsung saja kita menyimak materi berikut. Cek dong. Apa itu sih probability? Probability sendiri adalah pengukuran terhadap suatu kemungkinan atau peluang. Pemahaman terkait probability merupakan dasar untuk melangkah ke statistika inferensi atau inferential statistic. Jadi bisa kita ambil garis besarnya bahwa probability itu adalah kemungkinan. Seperti itu. Pada slide berikut kita ditunjukkan dengan beberapa terminologi atau istilah-istilah yang biasa kita sering gunakan ketika mempelajari materi probability. Untuk yang pertama, hasil dari suatu percobaan atau trial dikenal sebagai outcome. Baik yang kedua, himpunan dari seluruh kemungkinan outcome pada suatu probability eksperimen biasa kita kenal sebagai sample space. Saya ulangi lagi ya. Himpunan dari seluruh kemungkinan outcome pada suatu probability eksperimen biasa kita kenal dengan sebutan sample space. Bagian dari sample space dikenal sebagai event. Event ya, bukan event. Beda arti nanti gitu. Oke, next. Event bisa terdiri dari satu atau lebih outcome. Untuk berikutnya, marilah kita kaji lebih lanjut tentang pengertian probability experiment. Probability experiment adalah aksi atau percobaan, trial, yang menghasilkan suatu perhitungan, pengukuran, ataupun respon. Untuk slide berikut ini, kita diperlihatkan dengan contoh yakni probability eksperimen. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari yakni pelemparan sebuah dadu yang berisi 6. Baik, untuk sample space-nya merupakan himpunan 6 angka yakni angka 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Sudah jelas 6 angka, kita tidak menemukan angka lain selain angka 6 tersebut. Dan untuk outcome-nya kita ambil satu angka saja, yakni angka 2 misal. Sebenarnya bebas, tergantung nanti eksperimen munculnya ketika kita melakukan eksperimen dadu tersebut. Kita ambil contoh angka 2 saja. Dan untuk event merupakan korelasi antara himpunan angka 2, 4, dan juga 6. Event ini mendapatkan angka genap karena merupakan himpunan bagian atau subset dari sample space. Pada pembahasan berikut kita diperlihatkan dan juga diajarkan mengenai penulisan probability dan juga kita akan mengkaji lebih lanjut tentang 3 tipe probability. Probability dapat dituliskan dalam format pecahan, desimal, ataupun persentase. Probability untuk kemunculan event E dapat dituliskan sebagai berikut. P dalam kurungnya yakni huruf awalan E, event. Di sini juga terdapat 3 probability untuk yang pertama yakni classical atau theoretical probability. Yang kedua, empirical atau statistical probability, dan untuk yang terakhir yakni subjective probability. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu probability, untuk dasarnya dan yang pertama kita bahas dan kaji lebih lanjut tentang classical atau theoretical probability. Classical probability digunakan ketika setiap outcome pada sample space memiliki peluang yang sama untuk muncul. Dan di sini juga kita lihat bersama-sama tentang rumus dari penjelasan classical theoretical probability. P dalam kurung event atau capital E sama dengan number of outcome in event E. Kita
operasi bagikan dengan total number of outcome in sample space. Dan jika masih ada kebingungan, marilah kita lanjut ke slide berikut. Pada contoh berikut, kita ditujukan dengan classical theoretical probability. Ada 3 eksperimen yang akan kita laksanakan, yakni yang pertama event A, event B, dan juga event C. Dan untuk contoh dari event A, pelembaran sebuah dadu 6 sisi dan mendapatkan angka 3. Sudah sangat jelas di bawahnya, yakni event dari A sama dengan himpunan dari angka 3. Dan cara penulisan event A sama dengan 1 dibagi 6. 1 ini dari mana? 1 ini merupakan jumlah outcome dari event A, yakni 3. Dan untuk angka 6-nya merupakan jumlah sample space dari pelemparan dadu 6 sisi. Dan 1 bagi 6 jika dioperasi bagikan sama dengan 0,167. Event B dan juga event C sama, penjelasannya seperti itu juga. Untuk selanjutnya, kita akan memahami tentang empirical atau statistical probability. Empirical probability didasarkan pada observasi dari probability experiments. Di bawahnya sudah sangat jelas, yakni rumus dari probability event A, yakni sama dengan frequency of event A kita bagi dengan total frekuensi. Dan untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh pada slide berikut. Untuk contoh empirical statistical probability, kita ambil contoh yakni suatu perusahaan melakukan survei online dengan memilih sejumlah responden secara acak untuk dimintai keterangan seberapa sering mereka melakukan recycle atau daur ulang. Sejauh ini, mereka mendapatkan data dari 2,451 responden. Di bawahnya, kami sajikan beberapa tabel untuk respons atau respon dari para recycle, yakni yang pertama always atau selalu, often, sometimes, rarely, dan juga never. Untuk tabel sebelah kanannya ini kita mempresentasikan frekuensi dari respon para recycle. Untuk 1054 respon dari always atau selalu, 613 untuk often atau sering, 417 untuk sometimes atau kadang-kadang, 196 untuk rarely atau jarang, dan yang terakhir 171 untuk never atau tidak sama sekali. Dan jika kita jumlahkan keseluruhan, yakni 2451 responden. Pertanyaan berikut, berapa probability untuk orang selanjutnya yang akan disurvei memberikan respon always atau selalu? Kita menggunakan rumus empirical, yakni probability dalam kurung always kita operasi bagikan antara 1054 dibagi 2451. Kita ambil angka 1054 dari respon always atau selalu, yakni 1054, dan juga kita ambil 2451 dari penjumlahan keseluruhan respon. Jika kita bagikan, yakni sama dengan 0,430 atau 43%. Bagaimana teman-teman? Harapannya semuanya bisa mengerti ya. Untuk berikutnya kita akan melangkah ke tipe ketiga, yakni tentang subjective probability. Subjective probability didasarkan pada intuisi, educated guesses, dan juga estimasi. Langsung saja ya, kita ambil contoh seorang dokter memberikan estimasi keberhasilan dari proses operasi yang ditanganinya sebesar 90%. Dan untuk contoh yang kedua, yakni seorang mahasiswa merasa yakin bahwa peluangnya untuk lulus di mata kuliahnya statistika adalah 70%. Lalu, di manakah letak persamaannya? Dalam dua contoh ini, persamaannya ada pada itu persennya. Karena kedua contoh ini sangat jelas tidak menggunakan fakta atau historis, melainkan mereka didasarkan pada intuisi dan juga educated guesses,
Itulah yang disebut dengan subjective probability. Baik, langsung saja ke slide berikut. Pada kali ini kita akan menganalisis tentang rentang nilai probability atau yang biasa kita kenal dengan sebutan range of probability. Probability dari suatu event A akan memiliki jangkauan antara 0 sampai dengan 1. Dengan kata lain, 0 ini merupakan angka terkecil dan angka 1 merupakan angka terbesar. Dan jika kita notasikan, 0 lebih kecil sama dengan probability event A lebih kecil sama dengan 1. Jika kita ilustrasikan, dapat kita ketahui bersama ada 5 angka di sini. Yang pertama, angka 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan juga angka 1. Untuk angka 0 yang pertama, merupakan peluang yang tidak akan pernah muncul ataupun impossible. Dan untuk angka 1 yang paling kanan, merupakan peluang yang sangat pasti tentang kemunculannya. Untuk yang event 0,5 atau setengah, merupakan sama-sama dapat muncul ataupun sebaliknya. Untuk notasi angka 0,75 memiliki kecenderungan untuk muncul. Sebaliknya, jika ada angka 0,25 sebelah kiri, memiliki kecenderungan untuk tidak muncul. Dan jika kita analisis untuk event E dengan merupakan huruf angka 0,05 ke bawah, memiliki kecenderungan dan dikategorikan sebagai unusual event ataupun tidak umum. Itulah pemaparan singkat tentang pengertian dan juga macam-macam probability. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya, jika kita kaji dan gali lebih dalam tentang materi ini, sangatlah banyak. Tapi, apalah daya saya pribadi dan juga teman-teman khususnya, yang mungkin saat ini masih dalam proses pembelajaran dan harus lebih giat lagi dalam pembelajaran. Harapannya ke depannya semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran, khususnya pada materi ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman sekalian atas segala bentuk partisipasinya. Dan juga kami pribadi memohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Jika ada kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Dan jika ada kebaikan ataupun yang lain, itu juga murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.